Makna daripada kalamul Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah, maka adapun apa yang telah kami sebutkan, maka itu adalah tafakkur tentang pembangunan batin, agar ia patut untuk berdekatan dan menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang telah dijelaskan oleh pengarang tentang tafakkur supaya bisa bertobat, bertafakkur agar dapat khauf, takut kepada Allah, bertafakkur agar bisa ikhlas dalam beramal, bertafakkur agar bisa mahabbah, cinta kepada Allah. Nah, tafakkur seperti itu merupakan pembangunan batin, merupakan pembangunan hati, agar hati itu patut layak untuk berdekatan dan menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila menyia-nyiakan semua umurnya untuk memperbaiki dirinya, maka kapan ia merasa nikmat, merasa lezat dengan berdekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau inya selalu bertafakkur untuk tobat, selalu tafakkur agar bisa ikhlas, selalu bertafakkur agar bisa cinta kepada Allah, itu hanya yang diurusnya sehingga menghabiskan umurnya. Kapan inya bisa bersenang-senang, berlezat-lezat di dekat Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, jadi artinya bahwa kita bertafakkur agar bisa tobat, kita bertafakkur agar bisa takut kepada Allah, kita bertafakkur agar bisa ikhlas, itu ada masa-masanya, ada ukurannya. Jangan dihabiskan umur hanya untuk tafakkur seperti itu. Sama dengan orang membangun bangunan, bangun apabila tuntungnya, apabila mendiaminya. Tuntung di dapur, baiki pulang kamar. Baik sudah kamar, rumbak pulang dapur. Dapur baik, baiki pelatar. Pelatar baik, baiki pelapun. Itu hanya diudak sepanjang umur. Kapan bisa menikmati bangunan itu? Nah, seperti itu juga orang-orang yang menghabiskan umurnya hanya untuk tafakkur agar bisa takut kepada Allah. Itu hanya diurusnya. Nah, apabila inya sampai agar bisa mendapatkan kelezatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Jadi mesti ada target, ada waktu yang diusahakan dengan amaliyah hati seperti tafakkur tadi. Maka apabila menyia-nyiakan semua umurnya untuk memperbaiki dirinya, maka kapan ia merasa nikmat dengan berdekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena itulah Ibrahim Al-Khawas berkeliling di desa-desa. Lalu ia dijumpai oleh Al-Husain bin Mansur dan berkata, si Husain ini, sedang apa kamu keliling-keliling di desa-desa itu? Ibrahim Al-Khawas menjawab, saya berkeliling di desa-desa untuk memperbaiki keadaanku pada tawakal. Nah, jadi Husain ini si Ibrahim Al-Khawas ini selalu mengembara dari tempat ke tempat yang lain. Untuk apa? Untuk menguji sampai di mana tawakalnya kepada Allah. Begitu bertemu dengan Al-Husain bin Mansur,
sedang apa engkau keliling-keliling ini? Ujar Sidin, untuk memperbaiki tawakal. Karena membagaimana di kota aja, kada tahu tawakal seorang bujur atau kada, sampai atau kada. Lalu Al-Husain berkata, kamu habiskan umurmu dalam membangun batinmu. Ikam habiskan umur untuk mengurus batin, untuk mengurus hati. Maka di manakah menghabiskan umur? Pada fana dalam tauhid. Artinya kalau ikam macam ini hanya keliling-keliling untuk menguji tawakal ikam, apabila ikam dapat rasanya kayak orang yang fana dalam tauhid. Padahal fana dalam tauhid itu merupakan sesuatu tujuan puncak dari seseorang yang ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fana pada yang maha esa lagi maha benar adalah puncak tujuan orang-orang yang menuntut dan akhir kenikmatan orang-orang yang siddiq. Artinya fana itu al-ghaibah anisyai lilazzatil musyahadah. Sebagian ulama mengatakan bahwa pengertian fana itu adalah dia hilang dari sesuatu karena kelezatan menyaksikan sesuatu. Orang tuh kenyamanan merasakan sesuatu sehingganya kadang merasa lagi sesuatu yang lainnya selain sesuatu yang dirasakannya itu. Nah, ini yang dimaksud adalah inya tauhid, inya musyahadah tentang umpamanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu nikmatnya, begitu indahnya, begitu lezatnya dia memandang tentang perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dari yang lain-lainnya inya kadang merasakan lagi keberadaannya. Yang dia saksikan, yang dia lihat hanya adalah perbuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ngarannya adalah fana bil tauhid atau fana bil af'al. Nah, seperti itulah tujuan akhir daripada perjalanan seseorang yang ingin ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kayak apa kita membayangkan nyamannya, membayangkan nikmatnya, membayangkan lezatnya sesuatu tauhid itu. Jangankan di alam dunia ini, di dalam surga itu pun kenikmatan yang paling nikmat adalah begitu seseorang bisa memandang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kelezatannya kada bisa ditandingi dengan kelezatan-kelezatan yang lain. Nah, begitu seseorang hamba sudah sedang menyaksikan, sedang melihat keindahan daripada zat Allah itu, maka segala kenikmatan yang ada dalam surga hilang daripada pikirannya. Nah, itu di dalam surga. Dalam surga orang bisa melihat Allah dengan mata kepala. Nah, sedangkan di dalam dunia orang bisa menyaksikan Allah dengan mata hatinya. Nah, begitu lezatnya seseorang dengan mata hatinya itu menyaksikan tentang keesaan Allah, tentang perbuatan Allah, tentang sifat-sifat Allah, begitu asiknya, lezatnya dia menyaksikan itu, sehingga hilanglah segala apa yang ada di sekitarnya. Bahkan dia hilang daripada merasa keberadaan dirinya sendiri. Nah, itu yang disebut dengan fana. Fana itulah yang dicari oleh hamba yang ingin mengenal Allah. Dan fana ini kadakawa diusahai oleh kita. Karena fana itu semata-mata wahbatun minallah, pemberian daripada Allah. Kita makan wadai umpamanya, kayak apa nyamannya wadai itu, kayak apa lezatnya wadai itu. Amun kita dikiau orang masih mahirani, berarti kada seberapa nyaman lagi. Masih sadar ngarannya kita. Rahatan makan saling nyamanan dimakan. Dikatuk orang lawan mandang raja lawan katukan tuh masih ada orang yang mengatuk, berarti masih belum panak ngarannya kita dalam menikmati kelezatan yang dimakan itu. Nah, orang-orang yang sudah diberi Allah bagaimana lezatnya, bagaimana nikmatnya fana dalam tauhid itu,
dia kadang merasakan lagi, kadang menghiraukan lagi, kadang mendengarkan lagi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi fana itu didapat oleh seseorang hamba yang sudah melalui tahapan-tahapan perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fana pada yang maha esa lagi maha benar adalah puncak tujuan orang-orang yang menuntut dan akhir kenikmatan orang yang siddiq. Kawalah kita supaya fana. Kita misalnya adakah ilmunya supaya fana? Kadada. Fana itu semata-mata anugerah Allah kepada orang-orang yang dicintainya. Kalau macam tobat itu kawa kita usahai. Syukur kawa diusahai, sabar kawa diusahai, dengan pelajaran-pelajaran dan nasihat-nasihat kita bisa sabar. Kalau fana kada kawa. Orang tuh pahit liur, orang garing pahit liurnya, kita beri makannya wadah yang nyaman-nyaman, kawalah kita menyamanakan inya supaya nyaman, kada kawa liurnya pahit. Kayak apa aja nang disuruh lawan inya kada kawa, karena perasaan nyaman tuh kada ada pada dirinya. Nah, kayak itu juga macam fana ini kadang-kala kita dapati dengan ilmu, tetapi fana ini adalah merupakan satu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala.